Halo, selamat bertemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan makin menyenangi belajar ilmu peternakan. Mulai kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang ternak domba. Mungkin masih banyak dari Anda yang beranggapan bahwa domba dan kambing adalah sama. Mari kita bahas bersama apa perbedaan dan apa kemiripan dari domba dan kambing. Kita mulai dengan mengenal taksonominya. Pada urutan taksonomi terdapat kesamaan hingga posisi subfamilia. Berarti kambing dan domba masih memiliki subfamili yang sama, yaitu Caprinae. Tapi kambing dan domba berbeda pada posisi genus, di mana domba bergenus Ovis dan kambing bergenus Capra. Jadi dari sudut taksonomi sudah jelas, bukan? Silakan coba Anda cari tahu dari sudut jumlah kromosomnya. Kondisi ini mirip dengan posisi singa dengan harimau, kuda dengan zebra, itik dengan angsa. Apalagi ya hewan-hewan lain yang terasa mirip. Sebenarnya bila kita bicara dari sudut genetik, dua individu yang berbeda jumlah kromosomnya tidak bisa saling dikawinkan. Asal-usul ternak domba modern berasal dari 7 spesies domba liar yang telah diidentifikasi. Dari 7 spesies tersebut dapat dibedakan menjadi 40 varietas. Dari 7 spesies domba liar tersebut, hanya 4 yang tersisa turunannya hingga saat ini. Namun yang menjadi cikal bakal nenek moyang domba modern yang didomestikasi hingga sekarang hanya 3 spesies domba saja, yaitu Ovis muimon atau dikenal dengan kelompok domba Mouflon, banyak ditemukan di daerah Eropa dan Asia kecil. Kemudian Ovis vignae atau Ovis oriental yang dikenal dengan kelompok domba Urial, banyak ditemukan di daerah Asia Barat dan Afghanistan. Kemudian Ovis ammon atau dikenal dengan kelompok domba Argali yang hidup di daerah Asia Tengah. Sedangkan Ovis canadensis atau dikenal dengan nama kelompok Bighorn yang ada di Asia dan di Amerika Utara masih ditemukan dalam keadaan liar hingga saat ini. Jadi bila Anda berkesempatan pergi ke Amerika Utara dan Anda bertemu dengan domba yang memiliki tanduk yang besar, itulah domba liar yang masih hidup di abad milenial. Performance dan tingkah laku dari domba liar sebagai tetua atau nenek moyang sangat berbeda dibandingkan dengan domba modern yang telah dipelihara oleh manusia sekarang. Karakteristik domba liar adalah bertanduk panjang dan besar, berbulu kasar dan panjang, memiliki daya adaptasi yang kuat. Itu ciri ternak liar karena bila tidak bisa beradaptasi dengan baik, tentu ia akan punah. Masih ingat ya hukum alam ya? Kemudian ciri khas domba liar yang lainnya adalah produksinya rendah. Pernah saya terangkan pada video sebelumnya. Sekarang perubahan apa yang terjadi setelah domba liar dijinakkan dan didomestikasi oleh manusia? Perubahan tersebut antara lain, domba modern lebih berkarakter berbulu dibandingkan domba liar yang lebih banyak berambut. Coba pelajari arti dan karakter rambut dan bulu pada ternak, karena produk yang dihasilkan oleh bulu domba berbeda dengan rambut. Bulu domba biasanya dibuat benang wool untuk bahan baku baju, sedangkan rambut biasanya untuk bahan baku pembuatan karpet. Perubahan lain, kuping domba liar cenderung lebih tegak atau erect ear,
Sedangkan kuping domba hasil domestikasi cenderung terkulai atau looped ear. Coba perhatikan dan bandingkan melalui gambar. Kondisi tersebut disebabkan antara lain pada kehidupan liar, domba dipaksa harus waspada terhadap apapun yang ada pada lingkungan sekitarnya, sehingga fungsi telinga untuk mendengar dengan seksama bunyi apapun itu sangat penting, apalagi bila bunyi tersebut berasal dari hewan predator. Sedangkan pada domba domestikasi, faktor keselamatan dan keamanan dilakukan oleh peternak, baik dalam bentuk kandang atau pagar atau pengamanan yang lain. Coba hubungkan juga dengan proses fisiologis untuk mendengar. Apa yang berbeda dengan bentuk daun telinga yang terkulai dengan telinga yang tegak dari sudut rambatan suara? Selanjutnya, tanduk. Tanduk domba liar sangat besar dan kokoh. Coba perhatikan gambar domba liar seperti domba bezoar. Tanduk domba sama dengan hewan bertanduk lainnya berfungsi sebagai alat menjaga diri dari serangan hewan pemangsanya. Dapat pula sebagai lambang kejantanan untuk memikat lawan jenisnya. Di saat fungsi bertahan atau fungsi memikat lawan jenis digantikan oleh manusia, maka lambat laun tanduk pun tidak memiliki lagi suatu fungsi yang penting. Karena untuk menjaga diri sudah dilakukan oleh manusia. Untuk memikat betina, nampaknya sudah tergantikan oleh kawin buatan, sehingga pasangan juga sudah ditentukan oleh manusia. Malah, kadang-kadang tanduk menjadi pembatas gerak dalam kandang, atau malah dapat melukai temannya dalam kandang atau di lahan penggembalaan. Oleh karena itu dikenal nanti ada aktivitas dehorning pada hewan peliharaan yang bertanduk. Coba Anda cari tahu apa arti dehorning yang biasa dilakukan juga pada ternak sapi. Selanjutnya, perubahan domba liar menjadi domba domestikasi yang keempat adalah ekor. Ekor domba domestikasi juga mengecil karena pertulangannya berkurang. Bahkan ada aktivitas yang disebut docking, yaitu pemotongan ekor pada ternak domba. Karena hampir seluruh kegiatan dan kehidupan domba diatur oleh manusia, misalnya kapan, di mana, dan apa yang akan dimakan, kapan akan merumput, kapan lahir, kapan kawin, bahkan kapan mati pun diatur oleh manusia, maka otak dari domba domestikasi relatif tidak terlalu dipergunakan. Oleh karena itu, ukurannya menjadi mengecil. Hati-hati bila Anda lama dan sering tidak menggunakan otak Anda, maka ukurannya juga akan mengecil. Anda tentu tahu apa perbedaan manusia yang ukuran dan volume otaknya lebih kecil dibandingkan manusia lainnya. Warna bulu domba memiliki variasi yang tinggi untuk warna coklat, meskipun variasi warna dalam spesies yang sama itu sangat terbatas. Warna bulu domba domestikasi yang merupakan hasil persilangan dari banyak bangsa mengakibatkan rentang warna juga besar, dari putih murni hingga coklat tua, bahkan ada yang totol-totol atau bintik-bintik atau disebut spotted, atau ada juga yang belang atau disebut piebald. Warna bulu domba itu dipengaruhi oleh sifat dominan. Nanti di mata kuliah genetik kita belajar ya, ada sifat yang disebut sifat dominan, sifat resesif, sifat heterozigot, dan lain-lain. Warna bulu yang putih disukai untuk keperluan pembuatan benang. Kenapa? Karena mudah diwarnai. Kini kita membahas tentang produk apa saja yang dihasilkan oleh domba modern. Yang pertama, tentu utamanya adalah daging. Banyak bangsa domba dipelihara untuk tujuan menghasilkan daging untuk dikonsumsi oleh manusia. Artinya, secara genetik, bangsa domba tipe daging memiliki kelebihan pada gen yang memicu
sifat pertumbuhan daging yang baik. Daging domba seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya banyak mengandung vitamin, mineral, bahkan 8 asam amino esensial. Masyarakat di dunia yang menyukai daging domba tersebar di beberapa tempat. Artinya pengkonsumsi daging domba tidak sebanyak daging sapi, ayam, atau babi. Bila kita melihat data, ternyata daging babi cenderung lebih banyak dikonsumsi oleh manusia di dunia ini, sekitar 40% dari jumlah populasi manusia di dunia. 32%-nya manusia mengkonsumsi daging sapi. 22% manusia di dunia ini mengkonsumsi ayam. Oke. Sedang hanya 6% manusia di dunia ini yang mengkonsumsi daging domba berupa lamb dan mutton, yaitu umumnya manusia yang tinggal di daerah Afrika Utara, Asia Timur, India, atau Eropa. Daging domba ini sebagian besar dipesan atau dipelihara di Australia, yang kemudian daging tersebut diimpor ke negara di Afrika Utara, Asia Timur, India, dan Eropa. Jenis daging domba yang umum dikonsumsi adalah lamb dan mutton. Lamb adalah daging domba yang berasal dari domba yang dipotong pada usia belum 1 tahun. Sedangkan mutton adalah daging domba yang berasal dari domba yang dipotong pada usia sudah lewat dari 1 tahun. Fungsi domba lainnya adalah sebagai produksi wool yang berasal dari bulu domba. Bangsa domba merino, contohnya ini, sangat terkenal di Australia sebagai penghasil wool, sehingga menjadi salah satu sumber devisa negara. Wool dari domba merino memang sangat baik karena jenis dan kualitas seratnya panjang dan lentur. Dari bahan baku wool dapat dibuat baju, celana, kaos kaki, dan lain-lain. Untuk kualitas wool yang kurang baik untuk dijadikan sandang, biasanya dibuat menjadi karpet atau penutup kursi dan lain-lain. Dari kulit domba atau disebut hide, skin, leather dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan lap mobil atau bahan baku produk-produk lain yang menggunakan bahan baku kulit. Ada juga yang disebut fur. Pernah dengar istilah fur? Nah, ini yang disebut fur. Perbedaan fur dan wool adalah bila wool diambil dari bulu domba pada saat dombanya masih hidup. Artinya dombanya tidak harus dibunuh. Tapi kalau fur itu harus membunuh dombanya karena produk yang diambil adalah kulitnya plus bulunya. Bisa dibedakan ya. Produk penting lainnya yang dihasilkan oleh domba adalah air susu. Air susu domba mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin E, berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, potasium, magnesium, dan lain-lain masih banyak lagi. Dari air susu domba bisa dibuat berbagai macam produk seperti yogurt, ice cream, butter. Sudah ingat ya beda butter dengan mentega ya? Oke, data menyebutkan bahwa masyarakat di dunia minum susu domba sekitar 7,8 ribu juta liter atau sekitar 1,3% dari total konsumsi susu dunia. Coba bandingkan dengan jumlah konsumsi air susu sapi. Wow, 494,6 ribu juta liter. Sangat banyak ya. Berikutnya saya tampilkan beragam bahan yang dibuat dari bahan dasar yang dihasilkan oleh domba. Coba kita lihat.
bisa dibuat bola tenis. Ini bandage strip adalah seperti tensoplas misalnya, kancing, lilin, isolasi, permen karet, sisir, krayon. Di sini apa? Pegangan pisau, perhiasan, instrumen string. Oh, mungkin untuk alat musik gitar misalnya ya. Kemudian buat lem, buat gelatin, buat pupuk, roll film, touch-nya piano, buat sampo. Wah, masih banyak ya produk sampingan yang dihasilkan oleh domba dan menjadi bahan baku produk yang dibutuhkan oleh manusia. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk berbisnis dengan salah satu produk itu. Artinya, bila Anda kurang tertarik menjadi peternak yang bergelut langsung dengan ternak di kandang, Anda bisa mencoba menjadi pebisnis dari produk-produk ternak tersebut. Siapa tahu peruntungan Anda ada di bisnis tersebut. Baik, sekarang kita mengenal berbagai istilah yang digunakan dalam peternakan domba. Yang pertama, sheep. Sering dengar ya kata sheep. Sheep adalah istilah untuk domba, baik domba jantan maupun domba betina yang umurnya lebih dari 1 tahun. Oke, Shaun the Sheep. Ya, pernah lihat ya filmnya ya. Oke, yang kedua lamb. Lamb adalah istilah untuk tadi disebutkan daging domba. Sekarang lamb juga istilah lamb bisa digunakan untuk anak domba yang umurnya kurang dari 1 tahun. Oke. Kemudian ya, ini bacanya ewe. Ewe adalah istilah untuk domba betina dewasa atau domba yang sudah pernah melahirkan, sudah menjadi induk. Oke. Jadi sudah ingat ya, ada sheep, ada lamb, ada ewe. Selanjutnya jangan salah, ada lamb, ada lambing. Lambing adalah istilah untuk proses melahirkan pada domba. Lambing. Kemudian tadi ada induk, sekarang pejantan. Bapak domba, apa istilahnya? Oh, istilahnya ram, bisa disebut buck, bisa disebut tap. Jadi ram atau buck atau tap adalah domba jantan yang telah dewasa, yang sudah bisa mengawini betina. Ya. Sekarang weather. Jangan tertukar dengan musim, weather yang ada huruf A di tengah sini ya. Ini weather artinya domba jantan yang dikastrasi atau dikebiri. Coba Anda cari tahu apa arti kastrasi, apa fungsinya, bagaimana caranya, apa alatnya, apa efeknya dari kastrasi. Ya. Selanjutnya istilah yang lain adalah yearling. Yearling adalah istilah umum untuk ternak jantan maupun ternak betina umur 1-2 tahun dan belum beranak. Itu yearling. Di sapi juga digunakan istilah yearling. Kemudian domba suka berkumpul. Kita sebut dengan istilah flock atau band atau mob. Itu adalah kumpulan domba. Bagaimana? Mulai tertarik untuk mempelajari domba? Oke, sekarang giliran Anda untuk mengeksplor info lebih banyak secara mandiri tentang domba, supaya kecintaan Anda pada dunia peternakan bertambah. Sampai ketemu.